Baik, kemudian an Idris al-Khuwailani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan in kana haqqun haqiqah wa ma balagha an haqiqatul ikhlas hatta la yuhibbu ayyuhmada ala syai'in min amrillah. Dari Abu Idris al-Khuwailani berkata, Nabi bersabda, seseorang tidak akan mencapai pada hakikat ikhlas kecuali dia tidak senang dipuji sedikit pun dari amalnya. Nah itu di hatinya, itu yang masa di hati. Dia tidak akan mencapai dapat hakikat ikhlas kecuali dia tidak senang dipuji sedikit pun dari amalnya. Nah ini pelajaran buat kita semua, buat saya. Insya Allah kita belajar lagi ikhlas. Insya Allah kita diberikan, dan kita hamba-hamba yang Allah cintai, sehingga Allah berikan kepada keikhlasan. Orang alim berkata, siapa yang mengikhlaskan amalnya sekalipun tidak diniati, maka akan tampak keberkahannya pada dirinya, anak turunannya sampai hari kiamat. Amin, insyaallah ta'ala. Ini luar biasa kata-kata ini. Kemudian dikatakan, wa qala Sa'id bin Jubair, al-ikhlas ayukhlasul abdu dinuhu wa amaluhu wa la yusyrik bihi. Sa'id bin Jubair berkata, keikhlasan adalah ketika seorang hamba mendedikasikan agama dan amal kerjaannya karena Allah Ta'ala, yaitu ikhlas, dan tidak menyekutukan Allah dalam agamanya, dan tidak wala yurai bi amali ahadan, tidak menunjukkan atau tidak riya dengan amalnya dia kepada siapapun dalam semua hal ibadahnya. Jadi dia tidak menunjukkan agar dilihat orang ini saya ibadah, semua dia nggak mau itu, jadi dihindarkan. Itu yang disebut keikhlasan pada seorang hamba. Maka dengan ini syaitan tadi akan kita tangkis lagi pintu iblis yang ke-7. Kemudian bila mana syaitan datang kepadamu, pintu yang ke-8 yaitu al-bakhil, kikir, maka kita timbulkan di hati kita keyakinan akan hancurnya segala yang ada di tangan makhluk, dan kekal segalanya ada di tangan Allah. Jadi semua akan hancur. Yang kekal hanya apa yang ada di tangan Allah. Kembali ke masalah bakhil tadi, sedikit saya mau kutip satu kalimat, bahwa saya lupa Nabi siapa itu, bilangin iblis, bahwa di situ diceritakan bahwa kesimpulannya bahwa kata iblis, aku membenci orang yang dermawan tapi tidak taat, pendosa. Lalu aku cinta kepada orang yang taat tapi pelit atau bakhil. Lalu ditanya sama Nabi ini, kenapa kok bisa orang yang maksiat terus kau cintai tapi dia dermawan? Karena kata iblis, karena aku khawatir, katanya, aku khawatir Allah memandang hatinya karena kedermawanannya. Nah itu kembali hidayat dari Allah Ta'ala, kita nggak tahu. Nah, itu syaitan khawatir. Tapi kalau orang yang taat tapi pelit, bakhil, secara dia akan rusak amalnya, hancur semuanya. Itu kurang lebih yang saya tahu mengenai tadi al-bakhil. Maka untuk melatih sifat kikir tadi, kembalikan, tanamkan keyakinan akan hancurnya segala yang ada di tangan makhluk. Semua akan hancur, yang kita pegang akan meninggal semua, jadi debu, habis. Yang tadinya kaya habis, kan? Masuk kuburan. Yang tadinya orang hebat, punya segala macam, masuk kuburan, selesai, kembali ke Allah semua. Dan kekalnya segala yang ada di tangan Allah. Di antara yang dapat menangkal sifat kikir dan menumbuhkan sifat murah hati adalah, kita ambil satu ayat Al-Quran, kita tahu ayat ini, surat An-Nahl ayat 96, apa yang ada di sini akan lenyap, dan apa yang insya Allah adalah kekal. Ini ayatnya, kita pasang di hati kita seperti itu. Dengan ini iblis, pintu ini kita akan singkirkan, kita tangkis lagi. Kemudian bila iblis masuk kepada kamu, pintu ke-9 yaitu sifat sombong. Nah, sifat sombong ya, di dalam sombong ya, artinya orang sombong lah.
siapa yang punya sedikit sombong, hati sombong, maka tidak akan masuk surga. Memang sombong ini hanya, sombong itu adalah pakaian Allah ya. Kita mau disombongin. Nah, kita kembali ke ayat ini untuk kita latih mengusir sifat sombong tadi dan memberikan sifat tawadhu. Dalam hadis sebutkan man tawaddu'a rafa'allah wa man takabbara wadallah. Dalam hadis itu kurang lebih, siapa yang sombong Allah akan hancurkan, Allah akan jatuhkan. Dan siapa orang yang tawadhu, Allah akan derajatkan. Jadi kita diangkat derajat oleh Allah Ta'ala dengan ketawaduan kita. Jadi, kalau kita sombong, Allah sih jatuhin. Nggak ada orang sombong akan pasti Allah jatuhkan. Tapi orang yang tawadhu, rendah hati, Allah angkat derajatnya. Maka tangkis dengan ayat ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu insya Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Tuh. Jadi kita bicara orang paling mulia, ada orang yang bertakwa, bukan orang yang sombong. Jadi kita latih diri kita, bukan sombong tapi takwa itu. Nah, takwa juga didapat dengan ketawaduan juga. Maka pintu iblis yang ini 9 akan tertangkis juga. Insya Allah kita belajar. Itu nanti semua itu yang saya buat tadi riya, hasud, itu nanti kita akan bikin video bab-bab sendiri-sendiri masing-masing. Insya Allah nanti di lain waktu. Kemudian bila mana syaitan datang kepada pintu ke-10, yaitu sifat tamak atau berharap kepada makhluk. Ya, nggak berharap kepada Allah. Hati kita tuh hanya manusia, tidak berharap kepada makhluk. Maka berhenti kita berharap kepada makhluk, pemberian makhluk ya. Kita berhenti kepada pemberian makhluk, di samping tentunya percaya atas apa yang ada di sisi Allah, serta bertakwa kepadanya. Nah, di antara yang dapat menangkal sifat tamak dan bukan rasa putus asa terhadap makhluk adalah firman Allah Ta'ala di ayat ini untuk menangkis tadi dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa wa may yattaqillaha, Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita takwa dulu. Kata Quran, kita takwa, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar setiap masalahnya. Apapun akan ada jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak sangka-sangka. Itu yang disebut, kalau orang-orang sekarang sebut namanya ayat dirham, ayat dinar ya, surat ayat dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada mentok ya. Allah akan berikan jalan keluar setiap masalah apapun. Kemudian Allah berikan rizki yang dia tidak duga. Nah, demikianlah ke-10 dari pintu masuk iblis kepada hati manusia. Kita insya Allah banyak belajar, termasuk saya belajar untuk menjaga hati kita agar tidak terjebak oleh pintu iblis masuk dalam hati kita, sehingga hati kita menjadi tenang dan bersih, jauh dari penyakit hati, sehingga di situ iblis akan tersingkir. Demikian tema kali ini, semoga bermanfaat, dan saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.